Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Saya akan mencoba mengulas atau menunjukkan cara tutorial untuk menyusun daftar isi secara otomatis di Microsoft Word Windows. Di sebelumnya di channel saya telah mengulas bagaimana cara menyusun daftar isi secara otomatis, itu versi Office atau versi Word dari perangkat MacBook. Ini ada sekitar 22 halaman ya, terdiri dari bab 1, bab 2 sampai bab 3. Kemudian saya memasukkan contoh gambar, contoh tabel juga. Kemudian yang akan kita coba juga bagaimana cara menulis daftar gambar, daftar tabel, dan lain-lain. Baik, kita langsung saja. Nah, saya akan mengaktifkan simbol ini. Saya paling senang kalau mengedit di Microsoft Word itu mengaktifkan ini, karena kita mengetahui posisi kalimat atau posisi kata ini sebenarnya dia apa, spasi, enter, atau dan lain-lain. Nah, kunci dari penyusunan daftar isi otomatis ini ada di style ini. Bagi teman-teman mungkin atau pemirsa yang belum pernah menggunakan style ini, kita akan lebih banyak mengatur ini dulu sebelum menunjukkan atau men-setting daftar isi secara otomatis. Baik, langsung saja. Yang pertama, bab 1 itu dalam style saya telah menyusunnya di heading 1 ya. Ini kalau misalkan tidak ada yang perlu diupdate, tidak ada yang perlu di style, tidak ada yang perlu disetting, tinggal update to heading 1. Tapi kalau misalkan Anda mau setting, ini ada modify ya, kita lihat ada ini, tinggal diganti. Misalkan mau ganti namanya, judul bab, terserah, tapi saya lebih senang di heading 1 saja. Ini di tengah. Kemudian kita lihat ini ada 12 saja, kita atur setelah paragraf ini. Kemudian kita atur 6. Oke, ini heading 1. Nah, bagaimana kalau dia bab 1 itu biasanya penulisan skripsi ada langsung di enter ya, seperti ini. Ini kalau di daftar isi dia penulisannya dia bab 1 titik halaman 1, kemudian pendahuluan lain juga, pendahuluan titik halaman 1. Nah, caranya jika ada seperti ini, Anda tekan enter, Anda tekan shift enter ya, saya ulangi, Anda tekan shift enter. Nah, logonya ini berbeda ya. Ini tadi enter, ini shift enter. Ini perhatikan. Nah, kalau tinggal mau atur spasinya, tinggal saya 2 spasi ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita masuk ke heading 2. Heading 2 tinggal update saja. Seperti tadi, update. Cuma di sini saya tidak mau posisi italic ya. Jadi saya tinggal atur ini ya, jadi tidak italic. Oke. Nah, ini. Ya. Oke. Kemudian ada ini. Saya ke ini normal ya. Saya ganti dengan namanya
paragraf ini ya, ingat udah stylenya. Nah, ini berubah, bentar kita atur dulu. Ini nampaknya aktif, first line-nya ini aktif ya, kita non saja. Oke. Nah, ini kembali lagi update to session. Oke. Setiap ada pengaturan sisa update di mid session ya. Oke, sekarang coba kita lihat ini lagi. Itu sudah di posisi paragraf. Posisi paragraf. Posisi paragraf. Posisi paragraf semua ya. Ini ada rumusan masalah ya. Rumusan masalah tadi masuk apa? Dia sama dengan pendahuluan, berarti dia di heading 2. Kemudian ini paragraf. Tujuan penelitian di mana? Sama, dia di heading 2. Nah, ini juga kegunaan penelitian, dia di heading 2. Nah, itu tinggal langsung saja dia akan mengatur dirinya sendiri sesuai dengan settingan yang kita inginkan. Nah, ini hipotesis, tinggal diatur saja. Ya, oke, itu bab 1. Kemudian menuju bab 2, ini kan harusnya lembaran baru, kita pakai pack layout, kemudian bricks, kemudian pack bricks aja ya. Ini kalian enter. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2. Bab 2 tadi apa? Terus kita klik heading 1. Ini. Sekarang saya mau turunkan, jadi shift enter. Nah, ini ada hapus kebutuhan daging masyarakat, ini heading 2. Ini tadi masih mengikut dari huruf ini E. Caranya dia mau kembali ke A, tinggal di klik saja, diklik di hurufnya, klik, kemudian restart. Ini ada A, kembali. Oke, lanjut. Ini paragraf saja, ini sudah tersetting style paragraf. Ini heading 2, ini paragraf semua. Oke. Nah, bagaimana kalau ada gambar ya? Ini saya ambil contoh saja, gambarnya tidak sesuai dengan isinya. Gambar itu perlu di setting juga, agar tujuannya banyak. Kalau Anda sudah menyusun banyak gambar, itu Anda tidak perlu tahu lagi ini di keterangan gambar itu di nomor berapa. Misalkan ini sekarang gambar 1 ya. Kemudian di halaman berikutnya Anda mau menulis gambar 2. Itu kan secara otomatis nanti saya perlihatkan. Kemudian di halaman sebelumnya Anda mau menulis gambar berapa, misalnya Anda bingung, Anda lupa, itu Anda tinggal otomatisasi dengan cara seperti ini. Insert, kemudian mana captionnya, terusnya.
Caption. Ini dia di pack layout, reference. Dia di reference. Dia di pilihan reference, insert caption. Nah, di sini label yang ada itu cuma figure, equation, kemudian table. Bagaimana caranya? Ini kan kita mau tulis gambar. Nah, kita buat label baru, tulis gambar. Saya gambar. Nah, ini dia akan otomatis gambar 1. Oke, gambar 1, logo zoom. Nah, kita atur juga di style ini. Dia apa ya tadi? Dia caption ya. Oke, kita sekarang modify dulu. Caption ini judul gambar. Kemudian kita kasih font 12 dan di tengah saja. Kemudian dia unbold. Kemudian kita atur ini 6. Ya, kemudian dia 6. Oke. Ini gambar 1. Ya. Coba. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Oke. Ini paragraf semua. Nah, sekarang ada gambar 2 lagi. Caranya seperti tadi. Reference, insert caption, kemudian gambar kan sudah ada tadi. Saya pilih gambar dan oke. Nah, dia akan otomatis tertulis gambar 2 ya. Ini mesti di tengah. Ini akan tertulis gambar 2. Lanjut. Nah, kandungan daging puyuh ini kembali lagi dia heading 2. Kita anggaplah ini paragraf ya, nggak terlalu lama. Lanjut. Paragraf ya, nugget ini heading 2 ya. Ini bahan pembuat nugget heading 2. Nah, kita dapat ini ya. Ini daging, harusnya ini menambah lagi. Artinya kita kasih dia heading 3. Kita atur dulu. Heading 3 modify. Kemudian dia paragraf first line jangan non saja. Saja. Kemudian oke. Saya kasih nomor saja, nomor 1. Oke. Kemudian kita atur paragrafnya dulu. Oke. Sip. Nah, ini 1. Kita bold ya. Oke. 1 daging. Ini ada tabel lagi. Sekarang kita jadi reference, insert caption, tabel. Dia akan otomatis tabel 2 ya. Bumbu-bumbu
Coba ini mungkin heading 3. Oke, sekarang heading 3 sepatu ataupun tambahan. Oke, heading 3. Pengujian organolepti pada nugget, ini heading 2. Terus paragraf semua. Oke, ini kita hapus dulu, ini bisa mempengaruhi. Kita break dulu. Oke. Kemudian kita kembali ke heading 1. Shift enter. Bukan. Heading 1. Oke. Ya. Oke, ini heading 2. Sama tadi. Ini kita restart ke A. Caranya klik di titiknya, di hurufnya, klik kanan, kemudian restart ke A. Ya, kembali ke A. Alat dan bahan heading 2. Nah, ini alat, dia heading 3. Sama, kita restart ke 1 juga. Caranya sama tadi. Alat. Oke, dia paragraf, bahan dia heading 3. Oke. Prosedur penelitian heading 2. Pembuatan adonan heading 3. Nah, kita restart. Ini metode penelitian heading 2. Bentar, ini spasinya. Oke, udah habis. Kenapa nih? Ini paragraf. Kayak ini. Enter. Paragraf. Oke. Dia tersambung ya. Oke. Kita lihat. Oke. Nah, saya kembali ke gambar ya. Tadi saya mau memperlihatkan otomatis ini ya. Anggaplah gambar ini saya copy. Ya, saya mau membuat antara gambar 1 dengan gambar 2. Oke, kita lihat. Misalkan saya simpan gambar ini di sini. Oke, saya mau buat keterangannya. Tadi sama caranya, reference, insert caption. Dia, karena dia gambar, kita tulis gambar. Nah, ini dia gambar 2. Anggaplah logo. Nah, ini lihat. Dia gambar 2. Kita tidak perlu cari tahu lagi dia di dalam posisi gambar keberapa. Nanti dia akan otomatis dengan cara insert caption tadi. Ini gambar 1, gambar 2. Kita lihat ini gambar 3. Begitupun dengan tabel. Begitupun jika Anda mau membuat label lampiran. Oke, sekarang kita buat daftar isinya dulu. Kita next spec dulu, karena di halaman daftar isi itu halamannya angka Romawi. Jadi bukan next spec, kita pakai next. Tadi halaman dari bab 1 halaman yang berlanjut kita pakai page. Sekarang kita pakai next page ya. Oke, ini dia di paragraf ya. Oke, paragraf. Nah, sekarang kita tulis daftar isi. Daftar isi itu juga di heading 1 ya. Heading 1 F3. Oke, sekarang kita mau tulis langsung insert saja daftar isinya secara otomatis ya. Kita lihat caranya. Reference, pilih
ini insert table of figures ya. Oke. Table of figure itu ini kalau pengisian daftar gambar. Kita table of content mana ya? Ini table of content. Insert table of content. Authorize. Insert citation. Ini table of content. Kita tinggal cari stylenya ya. Ini. Oke, kita coba pilih yang ini. Kita atur dulu ya. Ini level jika Anda menggunakan misalkan sampai heading 4, kalau 5 sampai heading 5, tapi karena kita menggunakan heading 3 jadi kita tulis heading 3 saja. Coba kita modify ya. TOC 1 ini heading 1, TOC 2 heading 2, TOC 3 heading 3 sama ya. Times New Roman oke saja. Oke. Nah, ini. Oke, ini belum bagus ya. Kita coba ulang konten, kemudian coba simple saja. Ini kalau mau klasik ini template set. Oke. Modify dulu. Tadi modify. Tidak usah first line. Yang saja. Coba kita pilih nom. Oke. Sama coba. Tidak usah first line juga. Satu coba 06. Oke, coba di TOC 3 pilih yang first line juga. Ini 03 saja karena dia beda. Ini sama 06 right nya. Posisi sebelah kanannya kita lihat. Oke. Nah, sudah rapi. Nah. Ini. Ya. Coba kita boldkan yang khusus babnya ya, heading 1 maksudnya. Kita bold saya coba. Oke. Tuh. Ini. Itu seperti ini. Kita atur spasinya dulu. Satu coba modify yang paragraf yang kita pilih saja. Oke. Kita 2 0 juga ini saja langsung. Oke. TOC 3 modify ini. Yes. Nah, ini dia ya. Oke, heading 1 bold tadi pengaturannya, heading 2 tidak, 3
tapi coba kita hilangkan saja itu S1, tidak usah bold. Ini ya, yes. Oke. Sekarang coba kita ke bahan pembuatan nugget. Kontrol saja, tekan kontrol, kemudian dia akan mengarah tunjuk ini jari, langsung klik saja, dia ke halaman. Kita belum atur halaman. Bentar, kita atur dulu page number. Jadi kalau mau dia posisinya di bawah, kemudian tengah ya, kemudian kita format dulu dia huruf ya, huruf. Sekarang ini harusnya di halaman 1, kita reset dulu. Format dia start 1. Oke, 1 bila ya. Oke, 1. Kemudian kita pack bricks untuk membuat daftar gambar. Daftar gambar. Oke, dia heading 1 tadi. Oke. Sekarang kita mau buat, caranya sama, reference, kemudian dia table of figure. Figure, karena kita mau tulis gambar. Nanti kalau misalkan sebentar daftar tabel, ini bisa pilih tabel ini, tapi karena kita mau menulis daftar gambar, jadi kita pilih gambar ya. Coba kita modify juga. Sudah oke. Ya, kita lihat first line juga, karena kita pilih sama di atas 6. Oke saja. Ini dia. Klik kontrol untuk mengecek apakah betul saya logo zoom. Dia di halaman 6 ya. Oke, kita kembali. Sekarang kita buat daftar tabel. Dia heading 1. Sama reference dia table of figure. Kita ganti saja caption labelnya jadi tabel. Ini dia sudah sama tadi ya. Ya, seperti ini. Oke. Ya, oke. Sekarang saya coba mau rubah, misalkan ini tujuan penelitian, kegunaan penelitian, awalnya kan di halaman 3. Sekarang saya mau coba enter ke halaman 4. Ya, halaman 4. Nah, coba Anda bayangkan jika ini dilakukan secara manual, mungkin Anda harus mengecek tujuan penelitian, kegunaan penelitian itu halaman berapa, kemudian tinjauan pustaka lagi halaman berapa, kemudian kebutuhan
dari masyarakat itu halaman berapa. Tapi kalau secara otomatis Anda tinggal update saja ya. Klik saja ini, klik kanan, kemudian update file, kemudian jika hal itu cuma untuk mengupdate halaman, Anda tinggal milih update page number only. Oke, ini sudah berubah ya. Kita cek dulu tadi tujuan penelitian di mana. Tujuan penelitian oke, 4. Oke ya, di nomor 4. Sekarang di bawah daftar isi ini harusnya ada daftar gambar sama daftar tabel tadi. Bagaimana caranya memasukkan ini? Caranya seperti tadi, klik kanan, kemudian update file. Jangan Anda tinggal pilih yang di bawah update entry table karena Anda ada yang mau dimasukkan baru. Oke. Ini sudah ada. Daftar gambar sudah ada. Ya. Daftar tabel juga sudah ada di halaman 3. Daftar gambar halaman 2, Romawi halaman 3. Nah, itu. Seperti itu. Kita hilangkan dulu. Jadi, ini sudah rapi. Anda tidak perlu lagi untuk memisahkan bab 1 file lain, bab 2 filenya lain, bab 3 filenya lain juga. Ini sudah rapi. Ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon di-subscribe, like, share, and comment.